Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Devika TV, berjumpa kembali bersama saya Aai Bonamana dalam program Sajadah Sahabat Jannah dalam Dakwah. Ya, edisi kali ini di perjalanan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh hikmah. Tentunya kali ini sudah hadir pengisi tausiah kita yang akan memberikan tausiahnya di perjalanan sajadah bersama Haji Umi Muniroh SAG dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat juga. Ibu-ibu di sini sehat semua ya? Oke, tapi sebelumnya kita sapa dulu ya majelis yang sudah hadir di Studio Devika TV. Ada dari Majelis Taklim Permata BKMT Terbagi Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada puasa nggak ibu-ibu? Pada puasa ya, alhamdulillah. Karena kan memang di bulan suci ini kita dianjurkan untuk berpuasa Umi ya. Selain berpuasa juga kita dianjurkan untuk baca Al-Quran. Dan yang lebih penting sih katanya ada yang mengatakan di bulan puasa itu ada malam Lailatul Qadar ya. Nah ini mungkin beberapa masyarakat belum terlalu memahami Umi ya. Sebenarnya apa sih malam Lailatul Qadar? Nah ini akan diisi tausiahnya bersama Umi Muniroh SAG dengan tema kita yaitu menggapai malam Lailatul Qadar. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dicintai seluruh kru Devika TV serta seluruh pemirsa Devika TV yang berbahagia dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Permata BKMT Terbagi Besar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu dari bulan Rajab Sya'ban. Masya Allah, Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Kalau mengikuti bahasa Allah, Mbak Ai, dalam Quran surat Al-Baqarah 183, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, ujung ayat memberikan kabar gembira bahwa puasa intinya adalah untuk bertakwa. Bertakwa, insya Allah esensinya adalah surga. Mbak Ai serta seluruh jamaah Majelis Taklim dan pemirsa Devika TV yang berbahagia, kami sampaikan bahwa ada beberapa fungsi ketika Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Fungsi yang pertama adalah fungsi ketundukan. Berarti Mbak Ai dan ibu-ibu semua serta pemirsa Devika TV bahwa puasa itu tunduk. Tidak bisa milih nggak puasa. Kecuali orang-orang yang punya udzur syar'i. Nggak bisa cuma sekedar sakit-sakitan kemudian pengen tidak berpuasa. Itulah yang namanya fungsi ketundukan. Tidak bisa ada alternatif untuk memilih. Kemudian yang kedua, ada fungsi kompetisi dan berprestasi. Masya Allah Mbak Ai. Mbak Ai pernah ikut lomba? Pernah Umi. Pengen juara apa enggak? Oh pasti pengen Pasti banget pengen. ya. Tujuannya ya Umi ya. Iya betul. Ibu-ibu kira-kira pengen juara apa enggak kalau lomba? Kalau fungsi kompetisi dan prestasi, berarti kita sudah tahu nih. Ujung dari ketika kita menjalankan puasa, ada ketika Allah memberikan satu pengharapan. Barang siapa melakukan perbuatan sunnah, pahalanya Mbak Ai disamakan dengan yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Masya Allah. Fungsi, kompetisi, dan berprestasi. Artinya, alangkah ruginya kalau kita di bulan puasa nggak melakukan amalan untuk menambah pahala kita. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, adalah fungsinya, fungsi penghargaan. Artinya, fungsi penghargaan itu, kata Nabi, ibu-ibu sekalian, dan pemirsa Devika TV yang berbahagia, kalau Allah sudah mengatakan ada fungsi penghargaan bahwa puasa adalah milikku.
maka akulah yang akan memberikan pahalanya. Maka di dalamnya Mbak Ai dan para ibu-ibu sekalian, yang pertama penghargaan itu Allah akan memberikan langsung pahalanya kepada setiap umat Islam yang beriman, yang sudah menjalankan puasa. Kemudian di dalamnya, Ibu dan pemirsa TV, ada beberapa yang luar biasa yang sudah Allah simpan untuk kita semua, yaitu hak istimewa dari Allah pada malam yang disebut Lailatul Qadar. Sudah tahu Ibu malam Lailatul Qadar? Iya, insya Allah ada yang tahu, ada yang enggak ya Bu ya. Jadi kalau mengikuti bahasa Allah dalam Quran surat Al-Qadar, Allah mengatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Allah, Inna anzalnahu. Sesungguhnya aku turunkan malam Lailatul Qadar. Berarti ada malam Lailatul Qadar. Laila itu berarti malam, Qadar itu ada yang mengatakan penetapan, ada yang mengatakan pemuliaan. Kemudian ayat keduanya Allah menyatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Pertanyaan dari Mbak Ai dan ibu-ibu khususnya untuk kita semua, bahwa Allah memberikan malam Lailatul Qadar adalah kalau mengikuti bahasanya Ustadz Muhammad Quraisy Shihab, Lailatul Qadar. Berarti Laila itu malam, Qadarnya yang pertama adalah penetapan. Iya. Penetapan ketika sebenarnya kita semua insya Allah pada malam itu akan ditetapkan 1 tahun berikutnya untuk takdir kita semua. Nah ini Ibu rahimakumullah, penetapan ini adalah penetapan yang sudah disampaikan oleh Allah, disesuaikan dengan Quran surat dalam Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Jadi ibu-ibu sekalian, malam Lailatul Qadar adalah sesuatu yang ada. Yang sesuatu sudah dijanjikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qadar, sehingga alangkah ruginya kalau kita tidak mampu memanfaatkan malam tersebut. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat Umi Munirah yang sudah memberikan penjelasan terkait malam Lailatul Qadar ya Umi ya. Yang memang kata Umi tadi sangat disayangkan kalau kita tidak menggapai malam tersebut Ibu-ibu. Nah kita akan mengetahui seperti apa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar, tapi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya, tentunya kita masih bersama dengan pengisi tausiah kita, yaitu Haji Umi Munirah SAG, dengan tema kita yaitu menggapai Lailatul Qadar yaumiyah. Dan tentunya masih bersama dengan Majelis Taklim Permata DKMP terbagi besar. Tepuk tangan dong untuk Anda semua. Tadi di sesi sebelumnya Umi Munirah sempat katakan bahwa Lailatul Qadar itu harus digapai ya Umi ya, karena memang memiliki keistimewaan untuk umat manusia. Nah ini yang perlu kita ketahui Umi ya. Mungkin saya juga dan masyarakat ataupun pemirsa Davika TV belum memahami sebenarnya apa saja sih keistimewaan malam Lailatul Qadar yang memang perlu kita gapai malamnya Umi. Silakan. Terima kasih Mbak Ai, Masya Allah luar biasa. Jadi malam saat kita tidur, tapi ternyata Allah memberikan satu kemuliaan. Malam ketika tidur yang kadang kita tidur juga pakai suara-suara, ada yang lembut, ada yang bunyi-bunyi, tapi ternyata Allah memberikan kemuliaan.
Jadi ada beberapa kemuliaan Mbak Ai dan seluruh pemirsa dari Vika TV serta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Permata BKMT terbanyak besar. Kemuliaan yang pertama sama-sama kita ketahui ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran suratnya Ad-Dukhan, kata Allah, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu adalah malam yang penuh barokah. Masya Allah baik. Barokah itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kalau tidur, kira-kira ibu ada kebaikan nggak? Enggak. Maka jangan tidur ibu. Begitu kan Mbak Ai? Bangun ya ibu. Bangun dong gitu. Jadi jangan tidur begitu. Lailatul mubarakatan, malam yang penuh dengan barokah. Yang kedua, yang sama-sama tadi kita baca Quran surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfisah. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan Mbak Ai. 1000 bulan kira-kira berapa tahun Mbak Ai? Setahun lebih ya? Lebih ya. Ya ibu-ibu berarti 1000 dikali dibagi 12. 83,33 sama saja ibu beribadah satu malam itu disamakan dengan 83,33 tahun. Ibu umurnya berapa sekarang? 50. Kalau ditambah 80 berarti sudah 130. Artinya ibu sekalian bahwa malam Lailatul Qadar itu disamakan pahala yang kita lakukan tadi, Masya Allah, umur kita disamakan ditambah 83 tahun. Rugi kalau malamnya cuma tidur gitu. Kemudian yang ketiga, ibu dan pemirsa Devika TV yang berbahagia, yang ketiga adalah kalau kita sama-sama membaca Quran surat Al-Qadar di ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan bagi kita semua sampai terbitnya fajar. Ada beberapa mufasir Mbak Ai menyatakan yang pertama, di malam itu setan aja nggak berani ganggu. Kalau ibu keganggu gara-gara nggak bisa melakukan ibadah, yang gangguin siapa? Ibu sendiri itu mah itu bisa jadi ibu sendiri begitu. Kemudian ada yang mengatakan juga di malam itu kalau tadi setan nggak berani ganggu, pada malam itu Masya Allah para malaikat turun. Sampai Ustadz Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya menyatakan dunia itu sempit, Masya Allah, karena malaikat turun semua serta malaikat Jibril juga turun. Ibu-ibu bayangkan kalau malaikat turun berarti begitu dekatnya kita dengan pahala Allah. Kalau ibu tidur rugi, ibu tidur aja rugi begitu, karena benar-benar bahwa malam itu Masya Allah malaikat turun di bumi sampai dinyatakan sempit. Kemudian yang luar biasa, kata Al-Qadar, Lailatul Qadar keutamaannya adalah dengan juga di munasabatul ayat. Kalau bahasa umum Quran itu ada kesesuaian ayat antara Quran surat Al-Qadar Mbak Ai dengan Quran surat Ad-Dukhan. Ibu-ibu ada yang hafal Ad-Dukhan itu Quran surat keberapa? Oh 50, salah ya Bu, 44, iya 44. Jadi di Quran surat 44, maaf saya bacakan dulu. Allah menyatakan di ayat 4-nya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dikisahkan segala urusan dipenuhi dengan hikmah. Kemudian di ayat selanjutnya dinyatakan amron min indina, urusan dari sisi kami, kata Allah. Artinya ibu dan pemirsa Devika TV, pada malam itu adalah malam penetapan. Masya Allah, luar biasa. Malam penetapan, ya. Yang penetapan ini mohon izin Mbak Ai, kalau kata Ibnu Katsir dikatakan malam penetapan ketika malam itu semua manusia akan dituliskan takdirnya 1 tahun ke depan. Kalau ibu lagi tidur rugi dong. Iya, rugi kalau lagi tidur. Karena di malam itulah akan ditetapkan takdir
untuk 1 tahun berikutnya. Masya Allah, jadi malam itu malam pertempuran doa sebenarnya ya. Jadi kita kalau bisa panjatkan banyak doa supaya setahun ke depan ditetapkan hal-hal yang baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini kita sudah masuk di segmen tanya jawab nih. Tapi sebelumnya saya agak terpana nih. Ibu yang datang ke sini dari Majelis Taklim Permata BKMT, outfitnya bagus banget sih. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang sudah hadir. Pakai baju putih, syar'i, pakai shawl warna biru bermotif. Ada ini yang nggak ada filosofinya nggak dari shawl dan baju putihnya ibu? Ada ya? Siapa tahu ada artinya kan ya ini ya. Oke, kita sekarang akan buka sesi tanya jawab. Siapa nih ibu-ibu yang ingin bertanya? Oke, kita pilih yang paling depan dulu ya. Yang ada pinnya nih di sebelah kirinya nih. Oke ibu, ingin bertanya silakan. Izin bertanya Umi. Jamaah bertanya. Ya, perkenalkan saya Farida Hayati dari Majelis Taklim Permata BKMT Terbanggi Besar. Umi, kapan sih Lailatul Qadar itu terjadi? Ya, terima kasih Ibu Farida dari Majelis Taklim Permata BKMT yang sudah memberikan pertanyaannya kepada Umi Munirah. Ini sebenarnya pertanyaannya mewakili kita semua ya Ibu ya. Kapan sih tepatnya malam Lailatul Qadar itu terjadi? Karena kan kita juga pengen tahu ya Umi ya, mau mempersiapkan diri nih. Kapan tepatnya? Silakan Umi. Mohon izin ini untuk Mbak Ai serta Ibu Farida yang bertanya terkait kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Nah kalau kita ngitung waktu ibu-ibu dan Mbak Ai serta pemirsa Davika TV bahwa malam Lailatul Qadar itu mengikuti hadis yang pertama dikatakan kata Siti Aisyah berada di 10 hari terakhir. Berarti mulai malam berapa ibu-ibu? 21 sampai seterusnya. Ada yang mengatakan di malam ganjil Mbak Ai. Jadi hitungannya 21, 23, 25, 27, 29, 21 dan selanjutnya. Ada juga yang mengatakan tidak ada perbedaan antara yang genap dan ganjil. Yang jelas di 10 hari terakhir. Kalau mengikuti tadi yang saya sampaikan bahwa keistimewaannya adalah luar biasa, bulan pengampunan, kemudian keberkahan. Tapi yang sering kita rasakan, terkhusus ini Mbak Ai, ibu-ibu yang cantik-cantik ini tergoda. Mulai malam 21 sudah repot ya ibu-ibu. Iya, repot dengan bikin kue ibu-ibu. Iya, repot dengan bersih-bersih rumah. Repot belanja ini Mbak Ai. Repot pilih warna horden. Nah, itu. Repot juga pilih warna horden. Padahal yang kita tahu kalau sudah malam 21 dan seterusnya kita sudah mengetahui itu adalah malam Lailatul Qadar. Kita repot dengan urusan dunia. Kira-kira kita dapat pahala nggak ibu-ibu? Kemungkinan tidak atau belum. Nah kalau kita sudah tahu nih mulai malam 21 dan seterusnya adalah malam Lailatul Qadar, jelas dengan keistimewaan yang ada, apakah kita nggak pengen melakukan kebaikan yang sudah kita ketahui? Rugi dong. Maka dari itu ketika pertanyaan dari Ibu Farida tadi sudah memberikan satu jawaban istimewa bagi kita, jangan buat sia-sia mulai malam 21. Benar-benar kita kuatkan bahwa di malam 21 dan seterusnya kencangkan pikiran, enggak terombang-ambing mikirin dapur. Jadi dari malam 21 sampai terakhir itu kalau bisa ibadahnya ditekuni lagi ya Umi ya, supaya bisa dapat keberkahan dan juga kemuliaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya? Masya Allah, antusiasnya luar biasa Umi. Kita ke ibu baris nomor 2 ya Umi ya. Izin bertanya Umi. Jamaah bertanya. Umi menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isti Munawarah dari Permata BKMT Terbanggi Besar. Pertanyaannya ini, bagaimana caranya memanfaatkan
memanfaatkan gelepotan Lailatul Qadar? Mohon jawabannya Umi dan penjelasannya. Terima kasih Umi. Iya, terima kasih untuk Ibu Isti sudah bertanya kepada Umi Muniro terkait bagaimana cara memanfaatkan malam Lailatul Qadar, atau mungkin dengan amalan seperti apa? Apakah berpuasa, tadarus, sholat malam, atau seperti apa? Silakan Umi. Baik, terima kasih. Terkhusus ini untuk Bu Isti dan seluruh pemirsa Davika TV. Yang ditanyakan adalah bagaimana memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Tadi kita sudah ketahui keistimewaannya adalah bulan barokah, yang penuh barokah. Berarti nambahi kebaikan buat kita semua. Yang juga kekuatan kita adalah apakah mungkin tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan. Maka kalau ibu sudah punya target tadi, fungsi, kompetisi, dan berprestasi di malam itu luar biasa, apa mau ditinggalin ibu-ibu? Enggak dong, rugi. Maka ketika kita sudah tahu ya Mbak Ai, memanfaatkannya adalah yang pertama itu kalau banyak hadis menyampaikan sholat, tambahi sholat sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni 1 tahun yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Sholat dengan sholat, dosanya bisa diampuni 1 tahun yang lalu. Kemudian kita juga banyak berzikir. Zikir sama Allah, minta kekuatan hati kita dipenuhi untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Kemudian yang luar biasa adalah berdoa. Doa itu adalah satu harapan kepada Allah bahwa kita itu makhluk yang sangat butuh dengan Allah. Doa untuk malam Lailatul Qadar udah hafal belum ibu-ibu? Iya, kita bareng-bareng ya Mbak ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah tahu artinya ibu-ibu? Nah, insya Allah. Kalau kita lihat ya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau maha pemaaf. Pemaaf itu berarti memaafkan, mengampuni kesalahan. Innaka afuwun, dan Engkau pun adalah zat yang mampu mengampun, memaafkan begitu. Tuhibul afwa fa'fu anni, mencintai orang yang minta maaf, maka maafkanlah aku. Ada satu kata, di kata itu adalah Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah maha pengampun. Artinya, Ibu Isti yang tadi bertanya, afuun itu Allah itu memaafkan sampai ke akar-akarnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ibu dan pemirsa Davika TV, tolong dong doanya dihafal. Masya Allah, gampang kan doanya ibu-ibu? Ya, insya Allah begitu Mbak Ai. Kayaknya saya juga mulai ngapalin ini. Iya boleh. Masya Allah ya pasti karena memang bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Sayang banget dan rugi banget kalau kita tidak banyak-banyak mohon ampun dengan doa yang sudah dilafazkan tadi ya ini ya. Masih ada satu segmen lagi ibu-ibu, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Anda masih di program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah.
Tentunya masih bersama dengan pengisi tausiah kita ada Haji Umi Munira SAG dengan tema kita yaitu menggapai malam Lailatul Qadar ya. Masih bersama dengan Majelis Taklim Permata BKMT Terbanggi Besar. Tadi di sesi sebelumnya Umi sudah menjelaskan apa sih keistimewaan dan bagaimana cara memanfaatkan ya ibu ya. Mudah-mudahan setelah kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya, besok pas di malam ke-21 kita bisa langsung memaksimalkan ibadah kita. Tapi yang jadi pertanyaanku, kira-kira malam Lailatul Qadar itu kan sudah lebih bertahu ya di memasuki malam ke-21 dan seterusnya. Apakah ada tanda-tandanya ini? Tanda-tanda malam Lailatul Qadar dan bagaimana cara kita mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Silakan Umi. Luar biasa ini Mbak pertanyaannya. Ibu kalau mau mimpi indah ada tanda-tandanya nggak? Nggak ada. Nah ini ternyata Allah memberikan kabar gembira buat ibu. Malam Lailatul Qadar ada tanda-tandanya. Kalau mengikuti bahasa hadis, yang pertama malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang ketika di malam itu tidak panas, tidak dingin, sejuk banget. Dan keesokan harinya matahari terbit itu dengan melemah Mbak Ai, ada semburat kemerahan. Dulu saya ini Mbak Ai waktu kecil, karena kecilnya di Cirebon, tinggal dengan orang tua, kebetulan lingkungan pondok. Jadi kami tuh kecil-kecil itu suka punya motivasi, nanti malam Lailatul Qadar, malam 21. Terus tiba-tiba besoknya, bukan, soalnya tadi malam panas, begitu. Kemudian besok lagi malam 23, tadi malam lu kayaknya sepi, ada gerimis, bukan lagi tuh Mbak, begitu. Karena tadi cuacanya tenang banget, sejuk, nggak ada dingin, nggak ada panas. Hadisnya ada. Kemudian yang kedua, Mbak Ai, di hadisnya dinyatakan pada malam itu keesokan harinya matahari terbit dengan terang. Masya Allah. Ini pun Ibu rahimakumullah motivasi. Ketika kita melakukan amalan di malam hari itu, maaf nih, motivasinya boleh. Tadi malam Lailatul Qadar, berarti pahala saya banyak banget. Padahal kita belum tahu, begitu. Kemudian yang ketiga, di malam itu insya Allah bintang terang benderang, begitu, Masya Allah. Jadi tanda-tanda alam yang nyata itu seperti itu. Tapi mohon izin Mbak Ai dan pemirsa Davika TV yang berbahagia serta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Permata BKMT Terbanggi Besar, Allah menjempunyikan kapan malam Lailatul Qadar, walaupun di 10 hari terakhir, walaupun dengan tanda-tanda itu, biar kita istiqomah dari awal puasa sampai terakhir. Dari mulai malam 21 pun kita ikhlas melakukannya, sehingga insya Allah barang siapa yang istiqomah, Allah akan mudahkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Kita demikian. Jadi seperti itu ya Umi, tanda-tandanya. Walaupun nggak ada yang tahu, itu udah menjadi rahasia Allah, tapi kita harus tetap istiqomah. Dari awal puasa, kalau bisa sampai setelah lebaran pun, kita tetap istiqomah ya Bibi ya, ibadahnya ya. Oke, kita masih di segmen Tanya Jawab bersama Umi. Siapa nih Bibi mau bertanya? Oke, kayaknya Ibu yang di belakang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya, Umi menjawab. Perkenalkan, nama saya Eva Hadra dari Majelis Taklim Permata BKMT Terbanggi Besar. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya Umi, apa sih yang harus kita lakukan setelah Lailatul Qadar itu Umi? Terima kasih, mohon dijawab Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Eva atas pertanyaannya di segmen terakhir ini. Ini pertanyaannya menarik Umi ya. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan setelah malam Lailatul Qadar ya? Karena tadi kita memburu banget nih. Kita kayaknya pokoknya maksimal banget nih untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Tapi setelahnya apa yang perlu kita lakukan ya, Ibu ya? Silakan Umi. Ya, Masya Allah ini pertanyaannya Ibu-ibu luar biasa. Jadi ada hal yang sudah kita lakukan, memburu malam Lailatul Qadar sampai malam 21 sampai 30, Ibu nggak pengen menyia-nyiakan.
Ibu bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kerasa banget. Kayaknya kita ketemu nih malam Lailatul Qadar nih Mbak Ai. Rasanya luar biasa. Masya Allah. Nikmat banget ketika mampu bertemu. Walaupun itu pun masih asumsi kita ya Mbak Ai ya. Karena Allah yang Maha tahu. Ketika tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu melakukan setelah malam Lailatul Qadar. Ibu kalau habis lebaran ngapain? Kira-kira iya, soalnya kalau sudah malam 30 berarti sudah selesai. Tinggal malam lebaran. Maaf nih, saya kembalikan dulu. Ada malam yang di malam itu doa kita terkabul Mbak Ai. Salah satunya adalah malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Padahal untuk kita ibu-ibu, emak-emak, malam Idul Fitri itu kira-kira nyampe nggak Bu doa? Udah sibuk ya Bu? Sibuk. Ngatain rendang ya Bu? Iya, toplesnya sudah bagus apa belum? Jadi luar biasa. Allah memberikan satu inspirasi melalui Imam Syafi'i mengatakan malam ketika kita doanya dikabulkan adalah malam Idul Fitri. Berarti ketika pertanyaan Bu Eva bahwa bagaimana sih melakukan apa yang kita lakukan setelah malam Lailatul Qadar, maaf nih ibu-ibu, kita perlu renungkan. Malam Lailatul Qadarnya itu adalah malam yang luar biasa. Kalau toh kita pengen melakukan setelah malam Lailatul Qadar, berarti yang pertama kita evaluasi. Evaluasi. Kemudian yang kedua, kita komitmen nih mau ngapain di selanjutnya. Yang ketiga, memperbaiki niat begitu. Itu yang sangat penting. Maka dari itu, Ibu Jamaah Permata BKMT, terlebih besar Mbak Ai dan seluruh pemirsa Delvika TV yang berbahagia, sama-sama perlu kita renungkan. Lailatul Qadar adalah hak istimewa dari Allah yang Allah berikan buat kita semua. Allah tidak memberikan satu pilihan buat siapapun, tapi buat umat Islam. Waktunya sudah tertentu, 21 dan seterusnya. Berarti kita sudah tahu dengan waktu yang sudah ditentukan, dengan amalan juga yang sudah kita fahami, maka ibu-ibu rahimakumullah yang kita sama-sama menguatkan diri adalah malam Lailatul Qadar jangan pernah sepi melakukan ibadah. Jangan pernah memikirkan Lailatul Qadar lewat begitu saja buat kita semua. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini 1446 Hijriah, Ramadan kita adalah Ramadan yang menggapai Lailatul Qadar. Amin. Amin. Masya Allah, terima kasih Umi Munire sudah menjawab pertanyaan Bu Eva ya Bu ya, dan tentunya pertanyaan kita semua. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan ini selain bulan pengampunan, bulan keberkahan, tapi juga bulan penetapan hal-hal baik, kabar-kabar baik untuk kita semua selama setahun ke depan ya Bu ya. Amin. Mungkin bisa memberikan closing statement ini terakhir. Baik, ibu-ibu jamaah Permata BKMT terlebih besar dan Mbak Ai serta pemirsa Delvika TV yang berbahagia, sekali lagi Lailatul Qadar itu adalah untuk kita. Semuanya sudah Allah berikan untuk kita. Tinggal waktunya kita menunggu 21 sampai 30. Kita sudah tahu. Kalau sudah tahu, sudah diberitahu, kita tetap menjadi orang yang pura-pura tidak tahu atau menjadi orang yang sepertinya belum tahu, rugi. Sementara apa yang sudah kita lakukan adalah penentuan bagi kita semua. Usia kita saat ini, puasa kita besok, puasa kita hari ini adalah perbaikan amal bagi kita semua. Ketika kita sudah tahu Lailatul Qadar amalnya disamakan dengan 83,33 tahun satu malam, berarti alangkah ruginya. Andai kata kita tidak mampu memanfaatkan malam itu menjadi malam yang berharga buat kita semua. Insya Allah malam itu adalah gapaian buat kita semua, dan kita yakin kita bisa berburu di malam itu. Amin. Ya, terima kasih Umi Munire. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala untuk Umi Munire yang telah menyampaikan tausiahnya dan juga keberkahan untuk kita semua yang mendengarkan ya Bu ya. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk Majelis Taklim Permata BKMT terbang besar yang sudah hadir ke studio Delvika TV. Tepuk tangan dong semuanya. Ya, baik pemirsa, saya sudah kebersamaan kita di program Sajadah.
sahabat jannah dalam dakwah. Untuk edisi kali ini yang pasti kita akan ketemu di lain waktu ya. Terima kasih banyak. Saya Aida Namana dan juga Haji Umi Munir SAG pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.